Sampai bertemu kembali dengan saya Iridian sendiri dalam materi transport aktif. Transport aktif merupakan transport molekul melawan gradien konsentrasi, yaitu pergerakan yang memerlukan energi ATP. Peristiwa yang termasuk dalam transport aktif adalah eksositosis, endositosis, dan pompa ion natrium dan kalium. Transport aktif eksositosis yaitu proses pengeluaran zat dari dalam sel. Sedangkan peristiwa eksositosis adalah melibatkan vesikula. Vesikula transport yang terlepas dari badan Golgi akan dipindahkan oleh sitoskeleton ke membran sel. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah eksositosis. Jadi tadi adalah pengeluaran ini oleh vesikal, suatu zat di dalam sel. Mungkin di dalam sel itu tidak diperlukan lagi, jadi harus dibuang. Ini dalam bentuk vesikula. Kemudian dikeluarkan melalui membran sel. Pengeluaran zat dari dalam sel keluar sel yang seperti ini disebut sebagai eksositosis. Jadi ini melibatkan vesikula. Vesikula ini juga ada kaitan dengan badan Golgi atau Golgi apparatus. Berikutnya gambar eksositosis yang lain. Ini badan Golginya, ini vesikula yang dihasilkan oleh badan Golgi, kemudian dikeluarkan keluar sel. Juga bisa di sini ini zat yang dikeluarkan dari dalam sel keluar sel. Peristiwa seperti ini disebut sebagai eksositosis, yaitu pengeluaran zat dari dalam sel dengan cara menggabungkan vesikula dengan membran sel. Eksositosis ini juga digunakan untuk sekresi beberapa protein seperti hormon insulin, hormon pencernaan, serum protein, kelenjar ekstraseluler atau kolagen, atau keluarnya air mata dari kelenjar air mata, keluarnya air liur dari kelenjar air liur, kelenjar parotis, dan lain-lain. Itu juga termasuk peristiwa eksositosis yang melibatkan energi ATP, termasuk transport aktif. Berikutnya yaitu endositosis. Apa pula endositosis? Endositosis adalah proses pemasukan zat ke dalam sel. Itu sel memasukkan zat atau materi yang sangat kecil dengan membentuk vesikula dari membran sel. Yang termasuk endositosis nanti ada 3 macam, yaitu fagositosis, proses memakan benda berat dengan zat yang dimasukkannya. Kalau padat disebut fagositosis. Sedangkan pinositosis adalah proses menyerap zat cair. Jika zat cair yang masuk ke dalam sel disebut pinositosis. Sedangkan ada juga yang masuk ke dalam sel dengan diperantarai oleh suatu reseptor. Jadi ada yang membantu proses masuk suatu zat itu ke dalam sel, itu oleh reseptor. Jadi ada 3 macam. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah endositosis. Itu masuknya zat ke dalam sel, jadi dalam bentuk vesikula. Dari luar sel kemudian dibungkus oleh vesikula dari membran sel, kemudian ini terjadilah vesikula. Jadi masuknya zat dari luar sel ke dalam sel. Ini endositosis sendiri ada 3 macam. Jika yang masuk itu adalah zat padat, maka disebut sebagai fagositosis. Peristiwanya disebut sebagai fagosom. Sedangkan jika cairan yang masuk ke dalam sel, maka disebut pinositosis. Jika dibantu oleh reseptor, ini reseptor, gadget itu diperlukan oleh sel, jadi dibantu untuk menangkap. Jadi cara seperti ini. Ini adalah protein, ya, coatingnya, yang vesikulnya ini, yang dibantu reseptor seperti ini disebut sebagai endositosis dengan bantuan suatu reseptor. Jadi endositosis ada 3 macam. Berikutnya adalah
transport aktif yang ketiga yaitu pompa natrium dan kalium, yaitu pompa ion natrium Na positif dan ion kalium atau ion K positif. Ion natrium dan ion kalium merupakan beberapa contoh ion yang dibutuhkan oleh tubuh. Ion K itu lebih dibutuhkan oleh tubuh daripada ion Na. Setiap pemasukan 2 ion K positif akan diimbangi dengan pengeluaran ion Na positif, sehingga terjadi pergerakan ion-ion yang melawan gradien konsentrasi. Sehingga ini diperlukan energi ATP, karena konsentrasi di luar sel itu lebih tinggi daripada di dalam. Bagaimana caranya? Maka diperlukanlah energi ATP untuk menjaga keseimbangan zat di dalam sel dan di luar sel. Perhatikan gambarnya. Ini. Kalau K masuk, 2 ion K masuk, maka 3 ion Na harus keluar. Ada gambar yang jelas ya, ini lagi lebih sama. Kalau kita lihat seperti dimulai dari sini ya, seperti berlanjut secara searah dengan jarum jam. Yang pertama, pengikatan Na positif sitoplasma dengan protein menstimulasi fosforilasi energi ATP, yaitu energi yang diperlukan yang dihasilkan oleh sel, jadi dengan bantuan ATP. Kemudian yang kedua, fosforilasi menyebabkan perubahan konformasi protein. Jadi ini adalah protein membran, ini adalah membran sel, pilar fosfolipid. Kemudian yang ketiga, perubahan konformasi mengusir Na positif dan K positif ekstraseluler untuk diikat. Yang keempat, pengikatan K positif memicu pelepasan gugus fosfat. Ini K positif mengikat ke protein membran. Kemudian yang kelima, kehilangan fosfat membentuk kembali formasi. Ini sehingga masuklah K-nya, ion K-nya. K yang dilepaskan, yang keenam ya, K yang dilepaskan dari tempat Na mampu mengikat kembali siklus yang berulang, sehingga 2 ion K masuk ke dalam sel, sedangkan nanti 3 ion Na keluar dari sel. Ini juga nanti menyebabkan Na yang di luar akan tinggi konsentrasinya, menyebabkan perbedaan gradien konsentrasi. Jadi perpindahan zat ini melawan gradien konsentrasi, sehingga diperlukan energi ATP. Apa sih fungsinya ini tadi? Untuk memasuki ion K, mengeluarkan ion Na, itu untuk menjaga stabilitas keseimbangan kimia yang ada di dalam sel, di dalam sitoplasma ini. Ya. Kira-kira sekian untuk materi kita tentang pompa, tentang transport aktif yang terdiri atas endositosis, exositosis, pompa ion Na positif dan K positif, yaitu transport yang membutuhkan energi ATP. Sekian pelajaran kita, semoga bermanfaat. Terima kasih.